Amin. Selanjutnya, sebelumnya, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada anak-anak silakan berdiri, kita nyanyikan Indonesia Raya dengan sungguh-sungguh. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi mandu ibu. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, anak silakan duduk kembali. Ada? Juga? Amira, Anugerah, yuk sehat, alhamdulillah kerja sekali. Ridwan, sehat, alhamdulillah. Sevilla Bunga, sehat. Yang terakhir Julio, sehat, alhamdulillah. Bisa melanjutkan dengan melihat video terlebih dahulu. Nah, nanti silakan kalian perhatikan video yang ada di sini. Nanti setelah video sudah ditayangkan, nanti selesai ditayangkan, kalian akan mengomentari dari video yang ada di depan ini. Ya, video. Ya, ini video tentang Rasulullah Nabi Muhammad SAW dan manusia juga. Ya. Sebelumnya saya akan pembelajaran dulu untuk Nabi dan Rasul. Ya. Pembelajaran kita hari ini tentang iman kepada Nabi dan Rasul. Apa sih perbedaan Nabi dan Rasul? Saya mau menjawab dulu. Apa perbedaan Nabi dan Rasul? Ya, dia silakan. Jadi laki-laki yang dibantu oleh Allah ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk Jibril. Selanjutnya kita tadi sudah namanya perbedaan Nabi dan Rasul. Coba apa sih Nabi dan Rasul?
arti dari nabi dan rasul. Coba Mas Muklis. Nabi dan rasul itu apa sih? Rasul adalah orang laki-laki yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya sendiri dan untuk disampaikan kepada umat manusia. Terus Nabi adalah seorang laki-laki yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya sendiri dan untuk disampaikan, tidak wajib disampaikan kepada umat manusia. ya, terima kasih. Apa sih rasul? Rasul itu adalah orang laki-laki yang diutus atau diberi wahyu oleh Allah untuk menyampaikan kepada umatnya. Dan nabi adalah orang laki-laki atau utusan Allah yang diberi wahyu oleh Allah, tidak wajib untuk menyampaikan. Ya, jadi perbedaan antara nabi dan rasul adalah cara menyampaikannya. Tadi kalau rasul disampaikan kepada umatnya, kalau nabi tidak wajib disampaikan kepada umat. Ya, itu perbedaan nabi dan rasul. Yaitu tugas nabi dan rasul adalah, kemarin kita sudah mempelajari di kitab-kitab Allah. Tugas nabi dan rasul adalah apa? Menyelamatkan umat manusia dari kegelapan jahiliyah hingga mendapatkan nur cahaya Islam. Ya, jadi tugas nabi dan rasul itu sangat mulia. Jadi tugasnya adalah menyelamatkan manusia ini, ya, manusia termasuk kalian dari kegelapan jahiliyah hingga mendapatkan nur cahaya Islam. Supaya apa? Supaya kita nanti selamat di dunia maupun di akhir. Langsung saja kita buat kelompok, ya. Kelompoknya dari Mas Estia, Mas Ridwan, Mas Dio, dan Mas Daryl. Ini kelompok 1. Mbak Isa, Mbak Azara, Mbak Adiba, Mbak Ella adalah kelompok 4. Kelompok terakhir ada Mbak Ferdia, Mbak Ani, Mbak Mona, Mbak Mila, dan Mbak Azalia. Ya, ini ya. Jadi ini kita sudah buat kelompok. Akan kalian diskusikan tentang bagaimana anak-anak digital mencontoh tingkah laku Rasul dan Nabi. Silakan. Yang kedua yang kalian diskusikan adalah apa tugas-tugas dari Rasul. Yang ketiga adalah apa perbedaan Nabi dan Rasul. Yang terakhir, hikmah dari iman kepada Nabi dan Rasul. Silakan kalian diskusikan. Waktunya hanya 2 menit. Ya, silakan. Ya, silakan mulai didiskusikan. Setelah didiskusikan, nanti kalian presentasikan. Ya. Dan kepada kelompoknya, waktu dan kembali.
Silakan kalian presentasikan hasil presentasi kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kami dari kelompok kali silat berkembang ini presentasikan diskusi kami. Karena nama saya Sultan atau satu. Saya akan bikin jawab dan saya membahas. Perkenalkan nama saya Pak Jokowi Bapak Pendopan. Rasulullah Nasri adalah imam, yaitu Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Rasul membawa kitab dari Nabi yang mendapat kitab dari Al-Qur'an itu yang pertama Nabi Musa alaihissalam yang mendapat kitab Taurat. Yang kedua Nabi Daud alaihissalam yang mendapat kitab Zabur. Nabi Isa alaihissalam yang mendapat kitab Injil. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendapat kitab Al-Qur'an. Apa perbedaan Nabi dan Rasul? Nabi adalah seorang laki-laki yang diberi wahyu oleh Allah. Cara untuk dirinya dan tidak sebagian untuk menyampaikan wahyu tersebut kepada umatnya. Sementara itu, Rasul adalah seorang laki-laki yang khusus dan diberi wahyu oleh Allah Taala untuk dirinya dan berkewajiban untuk menyampaikan wahyu tersebut kepada umatnya. Nabi dan Rasul memiliki tugas, yaitu menyelamatkan umat manusia dari kejahatan jahiliyah menuju nur percaya Islam. Apa hikmah dari iman kepada Nabi dan Rasul? Hikmahnya adalah satu, meningkatkan pahala karena
sehari-hari. 4. Meningkatkan kesabaran, ketakwaan, dan keteguhan dari keteguhan diri terhadap orang lain. Ya, dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kalau ada tanggapan dan pertanyaan untuk kelompok Hilal, silakan. Silakan, Pak. Kenalkan namanya siapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Zania Zansa. Siapa saja yang termasuk Nabiul Asli dan sebutkan mukjizat beserta nama Muhammad. Silakan kelompok Hilal, silakan minta takbir dari Mbak Azza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Haji Masyarakat dari kelompok dari Jakarta, Sini Jawa. Nabi Asli dan Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Nuh alaihissalam semuanya adalah tidak banyak yang tidak banyak di luar Islam juga pada waktu Nabi Muhammad dari Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat kapal dan gunung beliau berangkat dari kaumnya. Tapi kita sabar dan teguh hati dalam menjalankan kita itu. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak ada informasi tentang kaum Nabi Ibrahim. Dan setelah kesabaran dan keteguhan dalam menjalani hukum dan Namrud sebagai akibat dari dakwah yang dilakukannya. Itu dihukum dengan dibakar. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam sabar menjalaninya dan tetap teguh hati untuk menjalankan waktu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim alaihissalam juga memiliki kesabaran, ketakwaan dan keteguhan yang luar biasa dalam melakukan waktu untuk semua proses. Nabi Ibrahim alaihissalam biarkan jalankan kita dan teguh hati. Nabi Musa alaihissalam kami adalah Bani Israel. Kalau kalian itu sebagai berbiasa dalam mendakwah dari kuasa Nabi Israel. Pun harus para orang berusaha kepada Nabi Musa alaihissalam dalam berdakwah mengajak umat manusia untuk berbalik kepada Allah. Nabi Musa juga memiliki kesabaran dalam menghadapi berikutnya. Para ulama Muslim disebut Bani Israil sebagai ajaran yang dijalankan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa telah menghadapinya dengan sabar dan sabar. Nabi Musa alaihissalam semuanya adalah sama dengan Bani Israil. Dan Nabi Musa itu memiliki kesabaran dan kehidupan luar biasa dalam menjalankan agama Islam dan memiliki dalam muatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga merupakan Bani Israil. Dan antara jalannya itu memiliki kesabaran dan keteguhan dalam berdakwah untuk membebaskan umat manusia dan juga perilaku dan hidupnya hal itu. Ya, kasih plus dulu untuk Evan Dio yang menanggapi dari pertanyaan dari Mbak Azania dari kelompok Usman bin Affan. Ya, terima kasih untuk presentasi dari kalian. Kita kasih plus untuk semuanya dulu. Selanjutnya, untuk hari ini, sebelum nanti kita masuk yang namanya redaksi, sebelumnya kita bikin lagi. Ya, sekarang Isman, istri,
Selanjutnya untuk hari ini, silakan kalian buat refleksi dari pembelajaran hari ini. Gimana pembelajaran hari ini menurut kalian? Silakan berkelompok satu saja. Di dalam kertas saja ya. Silakan kasih refleksi kalian dalam pembelajaran hari ini. Ya, dikasih refleksi dalam untuk refleksi soal apa yang kita dapatkan. Ya, sudah semua ya. Coba salah satu kelompok untuk mengungkapkan atau membacakan refleksi dari pembelajaran hari ini dari kelompok Ali bin Abi Thalib. Silakan. Ya, diperhatikan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya ingin membacakan refleksi dari kelompok Ali bin Abi Thalib. Refleksi dari kelompok Ali bin Abi Thalib adalah menambah pengetahuan dan wawasan mengenai Nabiullah Nabi penerima kitab dari Allah beserta hikmahnya, serta sikap generasi kita yang meneladani sikap Nabi dan Rasul. Hasil kelas untuk kelompok Ali bin Abi Thalib. Satu lagi untuk refleksi untuk pembelajaran kita hari ini dari kelompok Umar bin Khattab. Silakan. Refleksinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Refleksi yang didapatkan oleh ilmu baru tentang korelasi pada Rasul dan sikap generasi digital atau perilaku Rasul. Merasakan yang didapat. Asyiklah untuk kelompok Umar. Nah, selanjutnya untuk hari ini kita sudah refleksi. Selanjutnya adalah kita mengerjakan tugas. Tugasnya kemarin adalah bagaimana kalian bisa menyebutkan nama-nama Nabi Ulul Azmi. Ya. Ya, di atasnya ditulis LKPD. Nah, di sini nanti adalah nomor Nabi Ulul Azmi. Ya. Terus di sini adalah mukjizatnya.
Selanjutnya adalah apa? Nah, apa ketabahan dari Nabi Ulul Azmi? Ya, silakan kalian tulis. Ya, silakan. Jadi nanti di dalam lembar kerja atau tugas kalian dibentuk tabel. Tabelnya seperti ini. Silakan di ke depan, dilihat ke depan. Nama Nabi Ulul Azmi, siapa saja nama Nabi Ulul Azmi? Yang kedua, mukjizatnya apa saja? Ketabahannya apa yang harus kita alami? Yang harus kita contoh. Silakan. Di baliknya bisa saya sebelum kesimpulan nanti kalian kelas 1 dari kelompok silakan nanti membacakan hasil dari lembar kerja peserta didik atau tugas kerjanya ya, supaya nanti dapat kita meneladani Nabi dan Rasul ya. Ya, ini sudah. Silakan kelompok dari Zaid, silakan membacakan dari LKUD-nya lembar kerja peserta didik. Silakan jawabannya apa? Didengarkan, diperhatikan. Ya, kasih pas untuk kelompok Zaid. Untuk terakhir saya simpulkan, silakan didengarkan terlebih dahulu. Saya simpulkan dari pembelajaran kita hari ini. Pembelajaran kita hari ini bahwa Nabi dan Rasul ini adalah sama-sama utusan Allah. Kalau Nabi tidak wajib untuk menyampaikan kepada umatnya, tapi kalau Rasul diwajibkan untuk menyampaikan kepada umatnya. Tugas Nabi dan Rasul salah satunya menyelamatkan umatnya dari kejahilian, kegelapan jahiliyah, menjadi nur cahaya Islam, mendapatkan nur cahaya Islam. Salah satunya adalah memberi kabar gembira
sebagai apa? Pemimpin dakwah, sebagai apa? Pemberi kabar perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi bagaimana di pembelajaran kita hari ini kita dapat meneladani yang namanya nabi dan rasul. Sifat sidik, amanah, fatona, dan tabligh. Ini harus kita teladani. Ya. Nah, ini yang belum apakah kalian tadi di sini. Jadi ada sifat-sifat nabi, ada sifat-sifat nabi yang harus kita teladani. Salah satunya sidik, amanah, fatona, dan tabligh. Yang pertama adalah sidik, adalah kejujuran. Bagaimana kita meneladani nabi dan rasul? Salah satunya adalah sifat jujur. Ya. Yang kedua adalah sifat amanah. Ya, jadi ketika kita diberi suatu kepercayaan, kita harus amanah. Jangan sampai kebalikannya. Ya. Yang ketiga, kita harus cerdas, faltona. Berarti umat Islam, orang Islam itu harus cerdas. Cerdik. Ya. Faltona itu cerdik, cerdas. Ya. Yang keempat adalah tabligh. Tabligh itu apa? Menyampaikan. Menyampaikan. Kita sudah mempunyai ilmunya, kita sampaikan kepada orang lain, walaupun satu ayat. Umpamanya melihat temannya yang tidak benar, kita harus menasihati. Itu namanya tabligh. Ya, temannya baru ketika belajar mainan. Ini sebagai kita mencontoh kepada Rasul, berarti kita harus menasihati teman kita. Ya, bagaimana kita meneladani? Salah satunya meneladani sifat dari Nabi dan Rasul. Ada 4 sifat Nabi dan Rasul. Dan ada 4 sifat Nabi dan Rasul yang mustahil. Kebalikannya dari yang sifat wajibnya. Tadi kalau sifat wajibnya adalah sidik, kebalikannya adalah izi. Alias dusta. Kebalikannya dari amanah dari khianat. Tidak dapat dipercaya. Yang ketiga, kebalikannya dari fatona adalah barada atau bodoh. Terus yang keempat adalah tabligh. Kebalikannya adalah khidmat. Menyambutkan. Marilah di akhir pembelajaran kita hari ini, marilah sebelum kita tutup, kita berdoa kepada Allah supaya pembelajaran kita hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan besok di akhirat kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Marilah kita berdoa yang dipimpin oleh Mas Ridwan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, untuk pembelajaran hari ini kita sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.